Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman nafa wal intifa wa mazakara wa tazkira wal ibada wal istibada wal ihsanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilala ta'ala al-khairi ibtiga wa jahilla wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala wa mafakina fid din wa alimna at-ta'wil wa arzuqna faman nabiyyin wa hizal musallin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa fatahna fatal arifin wa ja'alna min ibadikas salihin Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil halmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin wa bizilna ilman wa asilana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunyal akhirah min al-muqarrabin kasalana wal ihsana fi al-qaimah bil zawal ya mubdi'a bil misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wajah dan telah datang fit tarkhisi di dalam menerangkan keringanan tarkhis isubil asyrar di dalam mencaci maki dengan keburukan atas orang-orang yang telah meninggal. Asya'a kasiratun, di antaranya hadis yang sudah banyak sekali menerangkan minha ma qassahu Allahu alaina, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Allah kepada kita fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Aziz yang agung, wa amirna, dan bahkan kita telah diperintahkan bitilawatihi untuk membacanya, wa isya'ati qiraatihi, dan menyebarkannya. Contohnya baca ceritanya Abu Lahab, ceritanya Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya, yang mana mereka diterangkan di dalam Al-Quran sebagai musuh-musuhnya Allah, sebagai orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa minha, dan diantaranya lagi ahadisun, beberapa hadis kasiratun yang banyak sekali bisahihi, di dalam hadis sahih. Kal hadisi, seperti hadis allazi dzukira fihi, yang mana telah dituturkan di dalam hadis tersebut oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu menerangkan Umar bin Luhayyin. Qala al-musannif rahimahullah wa qissata Abi Rigal, dan juga ceritanya Abi Rigal. Allazi kana, yang malu diceritakan bahwasanya Abi Rigal ini adalah seorang pencuri al-hajja, yang mencuri barangnya orang-orang yang haji. Bi muhajjanihi, dengan tongkatnya yang kepalanya bengkok, dengan tongkat yang mempunyai kepala yang bengkok. Jadi dengan tongkat itulah dia mencuri barang orang-orang yang haji. Qala as-Suyuti fi Tuhfatil Abrar bi Nukatil Azkar, berkata Imam Suyuti fi Tuhfatil Abrar bi Nukatil Azkar, di dalam kitab Tuhfal Abrar bi Nukatil Azkar. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, kaza waqa fi hidat nusakh Ibnu Azkar wa lam ara bi syai'in min ar-riwayat wa safa Abi Rigal bizalik. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar bahwa cerita tentang beliau mencuri barang-barang orang yang haji itu tidak pernah aku dapatkan, ya. Akan tetapi wala'alha kanat walazi bahasa kutubnya alku wa amma qissatu Abi Rigal wa huwa bi kasri ra. Adapun kisah tentang Abi Rigal, yang mana lafaz Abi Rigal ini bi kasri ra, dengan dikasih huruf ra-nya, wa takhfifil ghaini al-mu'jabati, dan tanpa adanya tasydid, ya, pada ghain yang diberi satu titik, wa akhiruhu lam, yang mana huruf akhirnya adalah lam. Fa akhraja, ada sebuah hadis Ahmad, dari Imam Ahmad, an Jabir, diriwayatnya dari sahabat Jabir, qala Jabir lamma marra, ketika melewati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri, ketika beliau Rasulullah melewati Hijr Ismail,
Qala, maka beliau pun berkata, la tas'alu, kepada para sahabat, janganlah kalian banyak bertanya al ayati, tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan mukjizat. Karena ngapa? Fakat sa'alaha, karena hal tersebut, ayat-ayat yang menerangkan tentang mukjizat, pernah ditanyakan oleh kaum soleh, Fakanat, yakni an-naqah, yang mana di sini diceritakan bahwasanya ada onta, turaddid min hazal fajji wa tasduru min hazal fajji, yang mana dia mondar mandir, si onta ini mondar mandir ke sana kemari. Fa'atau an amri rabbihim, fa'atau an amri rabbihim, diceritakan dalam suatu riwayat bahwasanya ada unta yang memang situ dia mondar mandir, yang fa'atau an amri rabbihim, di situ diceritakan bahwasanya si unta ini sehari meminum air daripada kaum yang memeliharanya, dan di sisi lain satu hari lainnya si kaum itu meminum air susu si onta. Sehari diminum air susunya, seharinya air si kaum diminum oleh si onta. Fa'atau an amri rabbihim, lalu kemudian kaum tersebut membunuh daripada unta tersebut an amri rabbihim, dan mereka mendurukai perintah Tuhan mereka. Fa'aqaruha, maka Allah pun menimpakan azab kepada mereka. Fa'aghazathum sayhah, Allah timpahkan azab berupa sayhah. Sayhah ini angin yang kencang. Ahmadallahu, yang mana bisa melenyapkan mereka, min kanata ti'adimis sama minhum, bahkan sampai-sampai orang yang ada di bawah kolong langit pun ikut tertimpa soihah tersebut. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki, illa rajulan wahidan kana fil haram, yang berada di tanah haram. Akan tetapi meskipun demikian, falamma kharaja minhu asabahu ma asaba qaumuhu, ketika dia keluar dari tanah haram, maka Allah pun akan menimpakan siksa yang sama sebagaimana kaumnya yang dulu pernah ditimpakan kepada kaumnya. Yang diselamatkan cuma si kok, yaitu Abi Rigol. Qalu wa man huwa ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Yang diselamatkan Abu Rigol. Abu Rigol ini meskipun tidak kena dampak daripada azab yang ditimpakan kepada kaumnya, akan tetapi ketika dia keluar dari tanah haram, maka Allah pun menimpakan azab yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh kaumnya. Wa ma qisatul ladzi yasrukul hajja bi muhjinihi, adapun cerita orang yang mencuri barang-barang orang yang haji dengan tongkatnya, fa akhrajaha Muslim min hadis Jabir, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Jabir fi sholatil khusuf wa lafazahu wa labzu, adapun lafadznya hatta raaitu fiha sahibal muhjin, sehingga aku melihat ada orang yang memiliki tongkat, karena yasruku al hajja bi muhjinihi, yang mana dia mencuri barang-barang orang yang haji dengan tongkatnya. Wa iza faqana lahu qala inna ma ta'allaqa bi muhjini wa iza ghafala anhu zahababi, yang mana dia mengambil barang orang tersebut, dicurinya dengan menggunakan tongkatnya yang mempunyai kepala yang bengkok sehingga bisa digantungkan. Wa qissatu Ibnu Ju'an wa ghairuhum wa min hadis sahih, sebagaimana hadis sahih allazi qadamnahu, yang pernah kami dahulukan keterangannya, lama marot janazah,
yang mana dikatakan ketika ada jenazah melewati kami, fa asnau 'alaiha syarran, lalu kemudian kami pun mencaci maki jenazah yang lewat tersebut. Falam yunkir 'alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mencaci jenazah yang melewati kami, Nabi tidak ingkar akan cacian kami terhadap jenazah tersebut. Balqala, akan tetapi setelah mayit tersebut lewat, jenazah tadi lewat, balqala wajabat, yang beliau katakan wajaban artinya telah terjadi. Nabi tidak melarang sahabat ketika ada jenazah yang melewati mereka, sahabat ini mencaci maki, karena yang dicaci maki jenazahnya tadi semasa hidupnya mempunyai perlakuan yang buruk, gawe yang tidak benar. Nah, sehingga ketika dia mati, jenazahnya lewat di depan sahabat, lalu dicaci makilah oleh mereka. Akan tetapi Nabi di situ tidak mengingkari cacian yang dilontarkan oleh para sahabat, bahkan beliau mengucapkan wajabat telah terjadi. Nah, di sini ada dua kemungkinan, dalam arti meskipun Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu kan, la tasubul amwat fa innahum qad addau ila ma qaddamu, janganlah kalian mencaci maki orang yang mati di antara kalian, karena sesungguhnya mereka qad abdau, telah mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat semasa hidup. Ada larangan baginda Nabi untuk melarang mencaci maki mayit, tapi di sisi lain di situ ada mayit yang lewat di depan sahabat, akan tetapi sahabat mencaci maki daripada mayit atau jenazah yang melewati mereka, dan di situ Rasulullah tidak melarang, namun mengatakan wajabat telah terjadi. Nah, di sini karena hadisnya tersebut, wakhtalafa al ulama, di sini para ulama berselisih pendapat fi jam'i, di dalam memberikan kesimpulan baina hazihin nusus, di antara tentang nas-nas yang mengenai akan apakah boleh atau dilarang mencaci maki mayit. Alal aqwal, menurut beberapa pendapat, as-sahhuha wa azharuha, adapun pendapat yang paling sahih, yang paling jahaz, anna amwatal kufar, bahwasanya mayit orang yang kafir, ya juzu zikru masawihim, boleh bagi kita untuk menyebutkan keburukan mereka. Jadi misalkan ada orang kafir yang semasa hidupnya gawinya zolim, gawinya durhaka kepada Allah, gawi mungkar, tak keruan, terus mati. Nah, ketika dia mati, jenazahnya lewat di hadapan kita, terus kita pun mencaci jenazahnya tadi, donya semasa hidupnya kurang ajar nian, durhaka nian, istilah kata itu zolim. Nah, itu tidak apa-apa kalau jenazahnya itu adalah orang kafir. Wa amma amwatul muslimin, adapun jenazah atau mayitnya orang-orang yang mati di antara orang-orang Islam, al-mu'linina, yang mana dia menampakkan, bifisqin, menampakkan atau menzohirkan perbuatan paseknya, au bid'atin, atau dia menampakkan bid'ah semasa hidupnya, au nahwihima, atau semisalnya. Semasa hidup jenazah ini gawinya dak keruan, tukang bid'ah, atau dia semasa hidupnya mempublikasikan kedurhakaannya di depan umum, menampakkan kedurhakaannya kepada Allah itu di depan umum, zina, mabuk-mabukan semasa hidupnya. Tapi dia beragama Islam, wa yajuzu zikruhum mizalik, maka di sini ulama memperbolehkan untuk menyebutkan, untuk menceritakan atau
mencaci keburukannya ketika dia sudah mati. Iza kana fihi maslahah. Catatannya, bila mana kita menyebutkan keburukan setelah dia mati, itu bisa memberikan maslahah atau kebaikan bagi kita yang hidup nih tadi. Maksudnya jangan sampai jadi contoh. Dihajatin karena kepentingan ilaihi litahzir min halihim, agar supaya gawe dia jangan dipeloi. Nah, jadi jangan dipeloi. Semasa hidupnya misalkan gawenya maksiat terus menerus, gawenya mabuk terus menampakkan kedurhakaannya di muka umum. Nah terus mati. Nah ketika mati kita sebutkan, kita ceritakan gawe buruknya, maksiatannya, kita caci maki dia. Nah itu diperbolehkan. Tujuannya agar jangan sampai kita yang hidup ini mengikuti tingkah lakunya, perilakunya. Wat tanfiri, ya. Jadi tujuannya juga menceritakan itu agar tanfir, terhindar min qabuli maqalu, daripada ucapan yang dia perbuat yang mungkin semasa hidupnya omongannya tidak keruan. Wal iqtida'u bihi fima fa'alhu, dan tujuannya juga menceritakan keburukan si mayit tadi yang memang masa hidupnya adalah orang yang gawenya durhaka baik tadi, agar jangan mengikutinya, mengikuti apa yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Wa ilam takun hajatun lam yajuz. Namun bila mana tidak ada kepentingan, tidak kata tujuan ketika kita menceritakan keburukannya ini tadi ketika dia mati, lam yajuz, tidak diperbolehkan. Jadi intinya ada efek yang bagus. Tapi kalau tidak kata efek bagusnya, ya jangan diceritakan keburukan si mayit, jangan dicaci maki dia ketika dia mati. Wa ala hadza tafsir tanazzala hazihi nusus. Nah, atas perincian ini tanazzala hazihi nusus, maka inilah nas-nas yang atau dalil-dalil yang dikeluarkan oleh para ulama. Waqad ajma'al ulama ala jurhil majruh min arwati. Akan tetapi hadis yang tentang masalah Abu Rigol ini tadi, hadisnya lemah, lemah dalam periwayatannya. Wallahu a'lam. Babu ma yaquluhu zairul kubur, bab menerangkan apa yang diucapkan bagi orang yang berziarah kubur. Rawaina, diriwayatkan kepada kami fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah, kata Sayyidah Aisyah di waktu malam gilirannya, malam giliran Rasulullah menginap di rumah Aisyah. Yakhruju, yang mana di situ Rasulullah keluar min akhiril lail, di malam giliran Siti Aisyah Rasulullah keluar di pertengahan, di akhir malam, ilal baqi, menuju tanah baqi. Ya, tanah baqi ini adalah tempat di mana para sahabat dikuburkan. Wa yaqulu, maka beliau berdoa. Apa doa beliau? Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Ketika kita ziarah, nah inilah yang kita ucapkan, Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin, tempatnya kaum-kaum yang beriman. Wa atakum ma tu'adun, sungguh telah datang kepada kamu apa yang telah dijanjikan kepadamu. Dan mu'ajjalun, nasibmu sudah ditentukan oleh Allah. Wa inna, dan sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, insyaallah bikum lahikun, akan menyusul kamu. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah li ahli baqi al-ghalqad, ya Allah ampunilah penghuni kubur yang ada di tanah Baqi al-Ghalqad. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat dari Aisyah juga Aidon annaha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah, kaifa aqulu ya Rasulullah,
Apa dia yang bakal aku ucapkan wahai Rasul, kata Sayyidah Aisyah. Ta'ni fi ziaratil kubur, ketika aku ziarah kubur. Qala, maka Rasulullah menjawab, quli, ucapkanlah ketika engkau ziarah, assalamu ahla ala diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera bagi penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minkum, semoga Allah mengampuni, memberikan rahmat kepada orang-orang yang lebih dulu ya di antara kalian. Wa minna al mustaakhirun, dan sesungguhnya kami itu orang-orang yang bakal masuk kemudian di dalam kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun, kalau Allah menghendaki kami akan menyusul kamu. Ada juga diriwayatnya bi al-sanadi as-sahih, dengan sanad-sanad yang sahih, bi Sunan Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud, wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal maqbarah. Suatu ketika Rasulullah keluar menuju kuburan. Faqala, maka beliau pun mengucapkan assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, inilah doanya ketika kita melewati atau masuk ke pemakaman. Ya, sama baik riwayatnya, cuman agak beda redaksi. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Misalkan lewat pemakaman Kampung Serang, pemakaman Kandang Kawat, yang pinggir-pinggir jalan. Ya, meskipun tidak masuk, lewat baik ucapkanlah kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi tadi. Wa ruwaina fi kitab Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Suatu ketika Rasulullah melewati kuburan Madinah. Fa aqbala alaihim bi wajhihi, lalu kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya ke ke pemakaman tersebut. Faqul, lalu kemudian beliau berucap assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana walakum. Wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni aku dan mengampuni kamu. Antum salafuna wa nahnu bil asar, kalian lebih dulu daripada kami, wa nahnu bil asar, dan kami belakangan. Qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Wa ruwaina fi sahih Muslim, ada juga hadis yang diriwayatkan kepada kami di dalam sahih Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, iza kharaju ilal maqabir, jika kalian keluar hendak menuju ziarah kubur, ayyakula qailuhum, maka hendaklah orang yang di antara mereka mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Hampir sama dengan yang sebelumnya. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ada tambahan kalimat as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah walakum, dan juga untuk kamu al-afiyah, keselamatan. Wa rawaina fi kitabin Nasa'i, di dalam kitab Imam Nasa'i wa Ibnu Majah hakaza wa zada ba'da qauli lahikun, setelah lafaz kalimat lahikun ditambahi kalimat antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun. Kalian itu faratun, lebih dulu daripada kami, wa nahnu lakum tabaun, dan kami itu tabaun, bakal mengikuti kamu. Wa rawaina kitabi Ibnu Sina an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata al-Baqi, ketika Rasulullah berziarah ke tanah Baqi, faqala assalamualaikum dara qaumi mu'minin antum lana faratun wa anna bikum lahikun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudilluna ba'dahum. Redaksinya hampir sama, cuman ada tambahan Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, janganlah halang kami daripada pahalanya mereka, wala tudilluna ba'dahum, dan janganlah engkau sesatkan kami setelah kewafatan mereka. Wa yustahabbu, dan disunahkan lizairi, bagi orang yang berziarah kubur. Apa dia yang sunnah? Min qiraatil Quran, diantaranya membaca Al-Quran.
wa zikri dan membaca zikir, wa du'ai dan doa li ahli tikal makbaro, disunahkan, dianjurkan ya untuk membaca Al-Quran, zikir dan doa ditujukan kepada penghuni kubur, wasairil mauta dan juga kepada orang-orang yang mati di pemakaman tersebut, wal muslimina ajma'in dan seluruh orang Islam keseluruhan. Wa yustahabbu al-iksaru minaz ziyarah dan disunahkan untuk iksar. Iksarnya apa? Memperbanyak melakukan ziarah kubur. Wa ayuksira al-wuquf inda kuburi ahlil khair wal fadli dan juga memperbanyak ziarah kubur inda kuburi ahlil khair wal fadli, ziarah kubur kepada ahlil khair wal fadli, yaitu berarti kepada orang-orang soleh, pada wali. Sering-sering ziarah kubur kepada kuburannya orang soleh dan pada wali, yaitu mereka yang ahlil khair dan wal fadli, ahli kebaikan dan ahli keutamaan. Jadi kalau kita ziarah kubur, misalkan ziarahnya tadi ke tempat uang tua yang sudah meninggal, maka di situ dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran, zikir dan juga doa. Akan tetapi hadiah pahalanya dikhususkan kepada ahli kuburnya tadi dan umumnya kepada muslimin dan muslimat yang ada di situ. Makanya doa itu kan, Allahumma fir lana li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni kami, ampuni orang yang hidup di antara kami, wa mayyitina dan orang yang mati di antara kami, wa kabirina wa shagirina, orang yang dewasa di antara kami, orang yang kecil di antara kami, wa syahidina wa ghaibina, orang yang hadir di antara kami, orang yang sudah tidak ada di antara kami, wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Babu nahyi az-zair man ra'ahu yabki jas'ad.